Yang pertama begini, kebetulan saya ditunjuk oleh Prof. Yusril Iza Mahendra kemarin, ya Ketua Umum Partai Bulan Bintang, sebagai kuasa hukum yang akan bertindak sebagai pihak terkait dalam uji material atau tafsir konstitusional atas beberapa pasal-pasal yang ada dalam undang-undang ya terkait dengan apa istilahnya sistem proporsional tertutup atau open list proporsional maupun closed list proporsional yang ada dalam undang-undang pemilu kita saat ini. Kenapa? Pertanyaan hipotesanya adalah kenapa PBB berkepentingan dalam soal uji material sekaitan dengan persoalan ini. Jadi PBB itu sebenarnya secara teknis hukum bukan sebagai pihak yang punya yang bertindak sebagai yang punya standing interest sebelumnya ya untuk mempersoalkan konstitusionalitas daripada pasal-pasal tertentu dengan batu uji adalah ketentuan pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Tapi ada beberapa kaders atau ada beberapa orang perorangan ya warga negara Indonesia yang tergabung dalam satu apa istilahnya kelompok interest katakanlah kayak gitu. Yang ada unsur PDIP-nya, ada unsur beberapa partai-partai yang lain, yang merasa hak konstitusionalnya terganggu atau dirugikan dengan berlakunya ketentuan pasal-pasal tertentu itu, sekaitan atau sepanjang berkaitan dengan tafsir pelaksanaan pemilu dilakukan dengan open list proporsional. Kira-kira seperti itu. Nah, kami sebagai kuasa hukum atau sebagai yang mewakili Partai Bulan Bintang, dalam hal ini memberikan supporting secara konstitusional ya sekaitan dengan permohonan itu dalam rangka untuk menegakkan dan meneguhkan satu keyakinan konstitusional bahwa sistem desain ketatanegaraan kita ya sepanjang berkaitan dengan general election atau general elected yang saat ini kita anut di Indonesia itu ada banyak hal yang dirugikan, tentunya seperti itu. Argumentasinya seperti ini. Indonesia ini pernah melakukan beberapa serangkaian proses pelaksanaan pemilu atau pengisian jabatan-jabatan publik yang sifatnya berangkat dari general election, bukan political appointed. Itu sudah beberapa kali eksperimentasi, ya, beberapa kali eksperimen secara hukum yang kita kenal dalam sistem pemilu sebelumnya. Tadi sejarah pemilu sudah disampaikan oleh Ibu Anies, tidak perlu mungkin saya menduplikasi lagi pendapat itu. Tapi kira-kira begini, pada pemilu 1955 itu, Indonesia itu menganut sistem pemilu dengan proporsional tertutup, ya, yang diikuti oleh sekitar 100 partai politik, 100 ya, secara keseluruhan itu 100 lebih ya, 100 kontestan, karena terdiri dari 38 partai politik, kemudian 40 sekian orang perorangan, 30 sekian juga ormas dan seterusnya, ya, yang dinyatakan sebagai peserta pemilu dan semua itu mengikuti pemilu. Tapi sistemnya adalah proporsional tertutup. Dengan sistem yang kita anut pada saat itu, pada tahun 55, pemilu pertama kali di Indonesia ini, itu menghasilkan banyak negarawan-negarawan sejati. Ya, banyak menghasilkan anggota DPR yang qualified, banyak menghasilkan anggota DPR yang tentunya mempunyai derajat representasi yang sangat luar biasa, mampu menghasilkan beberapa terobosan-terobosan penting, termasuk mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi konstitusional pada saat itu, misalkan termasuk merumuskan konstitusi permanen pada saat itu, walaupun pada akhirnya konstituante dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Tapi singkat cerita dari sistem itu adalah kita itu menorehkan satu sejarah yang mana kita pernah menghasilkan satu parlemen yang kuat, ya, satu representasi masyarakat melalui partai politik ataupun orang per orang pada saat itu dengan derajat keterwakilan yang sangat legitim, ya, yang sangat legitim dan tentunya qualified. Ya. Jarang kita lihat anggota parlemen pada saat itu yang lebih menonjolkan artikulasi politik yang sifatnya instan, gitu ya. Misalnya lebih kepada pencitraan, lebih kepada hura-hura dan seterusnya. Sehingga derajat perwakilan atau derajat representasinya itu betul-betul hadir untuk kepentingan rakyat. Nah, itu gejala pertama. Setelah itu kita dengan praktek sistem yang sama itu berlangsung sampai dengan terakhir pada tahun 98, 99 setelah pasca reformasi. Kita juga sebenarnya pada tahun 99 itu masih menggunakan sistem pemilu dengan hasil tertutup.
Lalu akhirnya menghasilkan banyak anggota parlemen pada saat itu yang mampu merumuskan, mengamandir ya, atau mampu mengamandemen konstitusi kita saat ini. Ya, seperti misalkan saya contoh di PBB pada saat itu ada Dr. Hamdan Zulfa, itu dihasilkan oleh satu pemilu dengan sistem tertutup. Ya, banyak juga kader-kader PDIP yang lain, banyak juga partai-partai politik yang lain yang pada saat itu mereka mampu hadir dengan derajat perwakilan, dengan derajat representasi yang luar biasa qualified-nya. Akhirnya mereka menjadi negarawan sejati yang mampu menghasilkan satu konstitusi, ya, mereka mampu mewariskan atau mereka mampu menorehkan sejarah, katakanlah kayak gitu, dengan hasil amandemen konstitusi yang kita rasakan saat ini. Jadi demokrasi konstitusional yang kita jalankan saat ini sebenarnya adalah prestasi daripada satu lembaga parlemen pada saat itu yang sebenarnya dihasilkan atau resultante dari satu sistem yang tertutup pada saat itu. Nah, kenapa saya katakan seperti ini? Saya ingin katakan begini. Mestinya itu kan pemilu yang kita laksanakan, yang kita selenggarakan dengan biaya yang begitu besar, harus berbanding lurus dengan derajat keterwakilan yang qualified. Bukankah kita melaksanakan suatu pemilu sebagai satu sirkulasi kekuasaan setiap 5 tahun sekali, dengan menghasilkan parlemen yang representatif, dengan menghasilkan parlemen yang berdaya guna dan berhasil guna, punya derajat keterwakilan, dan tentunya punya visi bernegara secara baik dan benar. Ini harus dibarengi atau harus berawal dari satu proses kandidasi internal partai politik yang sebenarnya berangkat dari kemapanan. Jangan ujuk-ujuk gitu. Ya. Jadi sebenarnya menurut kajian kita, kami telah melakukan kajian yang sangat mendalam dan panjang. Kenapa sampai pada akhirnya kita harus kembali kepada sistem proporsional tertutup? Karena kita tidak mau parlemen itu diisi dengan selebrasi-selebrasi. Ya. Di parlemen itu, di DPR sana itu kita tidak mau pemilu yang begitu mahal menghasilkan anggota parlemen, tapi selebrasinya lebih banyak. Pencitraannya lebih banyak, diisi oleh berbagai kalangan yang tidak mapan, diproses secara internal melalui partai politik. Nah, sehingga dengan demikian kita menghasilkan satu pertanyaan akademiknya begini. Pemilu ini dilaksanakan untuk apa? Apakah cuma hanya sekedar menghasilkan satu representasi masyarakat atau sekedar perwakilan dari unsur-unsur kewilayahan, teritorial dan seterusnya, atau betul-betul sekaligus kita mengharapkan anggota parlemen yang representatif, yang mampu bersuara, yang mampu bekerja, yang mampu menghasilkan karya-karya penting untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara. Bukan sebagai satu aksesoris demokrasi. Ya. Jujur saja, kalau kita melakukan kajian yang hati-hati tentang hal ini, kita ini terkooptasi dengan semacam satu upacara tahunan saja, 5 tahunan saja. Bahwa pemilu harus ada anggota parlemen yang mewakili kepentingan rakyat, tapi walaupun tidak dapat apa-apa. Walaupun mereka itu tidak bekerja apapun, walaupun mereka itu cuma selfie-selfie aja di parlemen, ya udah. Yang penting ada perwakilan dari Madura, perwakilan dari Jawa, perwakilan dari Maluku, dari Papua, dan seterusnya. Jadi akhirnya kita itu cuma terjebak kepada satu rutinitas, satu keadaan yang mana menunjukkan bahwa kita cuma hanya mengisi ruang-ruang parlemen itu sebagai satu aksesoris demokrasi. Itu tidak mau, kita tidak mau seperti itu. Kita mau itu parlemen itu berdaya guna dan berhasil guna seperti parlemen di Amerika Serikat sana. Seperti di House of Representatives, seperti kongresman di Amerika saja. Walaupun satu orang kongres berbicara, dunia bergerak. Dunia seperti goyang gitu. Padahal cuma satu anggota kongresman. Atau sebagai satu anggota senator saja. Berbicara itu, kewibawaannya luar biasa tingginya. Kalau kita di Indonesia ini 750 anggota parlemen berbicara pun tidak ada pengaruhnya apa-apa. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu tesis pertama tentang kenapa proporsional tertutup itu menjadi penting. Yang kedua begini, saya ingat benar desain awal ketatanegaraan kita pada saat amandemen konstitusi kita dimulai pada tahun 99, tahun 2000, 2001, 2002. Karena amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu dilakukan sebanyak 4 kali. Sepanjang yang berkaitan dengan rezim pelaksanaan pemilu, saya tahu persis tentang apa yang dibahas atau apa yang diperdebatkan pada Badan Pekerja MPR, panitia ad hoc pada saat itu. Jadi memang desainnya adalah partai politik itu sebagai peserta pemilu. Makanya kalau Anda membaca ketentuan pasal atau rumusan norma pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 dikatakan peserta pemilu untuk mengisi anggota DPR, DPRD,
ya, adalah partai politik. Kemudian peserta pemilu untuk mengisi anggota DPD RI adalah perseorangan. Nah sekarang ini kelihatannya paradigmanya itu mau menggeser bahwa mengisi anggota DPR itu bernuansa perorangan. Jadi orang itu langsung didirektif langsung oleh rakyat, oleh orang per orang, ya. Karena seolah-olah prinsip demokrasi, direct demokrasi kita itu adalah masyarakat langsung menunjuk siapa yang dikehendaki dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya prinsip liberal itu merajalela di mana-mana gitu loh. Di sisi yang lain, kita itu ingin mengatakan bahwa partai politik itu sebagai satu pilar demokrasi. Kalau pilar demokrasi tanpa ada penguatan partai politik, kita menjadi nonsen dalam berdemokrasi. Sekarang pertanyaannya begini, tujuan didirikan partai politik itu untuk apa? Untuk melakukan rekrutmen calon-calon pemimpin masa depan. Rekrutmen itu dengan cara apa? Rekrutmen itu dengan cara setiap kader yang direkrut itu di kader. Ada proses kandidasi secara internal untuk nantinya ketika dia menjadi pemimpin, dia telah siap. Ideologinya jelas, ideologi perjuangannya apa, ideologi negaranya apa, ya kan? Ideologi partainya apa? Karena pada hakikatnya partai politik itu dibentuk dengan satu ideologi. Ideologi itu sebagai sebuah cita-cita, ideologi sebagai panduan gerakan daripada anggota partai politik itu yang pada akhirnya akan bermuara kepada bagaimana menata kepentingan bangsa dan negara itu. Jadi tidak bisa orang jalanan langsung lompat untuk memimpin negara tanpa diproses secara internal melalui partai politik. Partai politik itu hadir sebagai sarana untuk menciptakan kepemimpinan nasional. Ada siklus kepemimpinan nasional yang diciptakan melalui pabrikasi partai politik itu.